Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Madza darsunal an? Darsunal an al-fiqh. Alhamdulillah anak-anakku, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam materi fikih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud saja, pada pertemuan sebelumnya, Ibu menjelaskan tentang sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Apa unsur yang ada di dalamnya? Nah, untuk pertemuan yang kedua ini, Ibu akan membahas tentang sama materinya, yaitu dengan sholat berjamaah. Hanya saja kita belajar tentang bagaimana posisi imam dan makmum. Nah, ada beberapa keadaan yang membuat posisi makmum tidak selalu berada di belakang imam. Ya. Hayya nabda bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lagi-lagi untuk sebelum kita memulai materi, marilah silahkan diamati gambar berikut, ya, diamati gambarnya. Untuk kelompok yang kemarin sudah Ibu bagi, masih dengan kelompok yang kemarin yang sudah mengumpulkan tugas, alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan kali ini silahkan diamati gambar berikut. Nah, silakan masing-masing kelompok mencatat apa yang kalian lihat, apa yang bisa kalian pahami dari gambar berikut, dan apa maksud dari gambar berikut. Nah, silakan ditulis di lembar tugas kalian. Nanti di akhir kita akan mengumpulkan tugas tersebut. Sudah? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, hukum asal dari sholat berjamaah itu adalah imam berada di depan dan makmum laki-laki maupun makmum perempuan itu berada di belakang. Itu hukum asalnya. Tapi ada beberapa keadaan yang membuat posisi makmum tidak selalu berada di belakang imam. Ya, mari kita pelajari sama-sama. Oke. Untuk posisi A atau posisi yang pertama adalah jika seorang imam memiliki makmum satu orang, yaitu imam laki-laki memiliki makmum laki-laki juga yang sudah balik, maka posisi makmum bukan berada di belakang imam, tapi posisi makmum adalah berada di samping sebelah kanan imam, yaitu agak mundur sedikit dari tumitnya. Jadi bukan terlalu ke belakang ya, tapi sejajar, hanya mundur sedikit, ya, sekitar dari belakang tumitnya. Itu untuk posisi yang pertama. Dan untuk selanjutnya ada posisi imam jika seorang imam itu memiliki makmum satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Bagaimana posisi sholat jamaahnya? Yaitu posisi makmum laki-laki sama seperti posisi A tadi, berada di sebelah kanan, ya, sejajar, mundur sedikit, ya, tidak sejajar, ya, tapi juga tidak terlalu ke belakang, tapi adalah berada di samping sebelah kanan, mundur sedikit. Dan posisi makmum wanitanya adalah berada di belakang, ya, seperti pada gambar, ya, Ibu sudah digambarkan ini, yaitu posisi makmum wanitanya adalah di belakang imam. Dan untuk posisi ketiga, yaitu jika seorang imam memiliki jamaah lebih dari satu orang, ya, laki-laki, maka posisinya adalah seperti hukum asalnya, yaitu berada di belakang imam. Ya, seperti pada gambar, itu contohnya adalah misalnya 2 laki-laki balik dan 1 anak kecil. Nah, maka posisinya berada di belakang imam. Dan untuk selanjutnya adalah jika imamnya bukan laki-laki, imamnya adalah perempuan, dan jamaahnya pun wajib perempuan. Nah,
Jadi imam perempuan, jamaahnya perempuan. Jangan imam perempuan, jamaahnya laki-laki. Itu tidak sah sholatnya atau tidak dibolehkan. Karena jika laki-laki dan perempuan yang berhak menjadi imam adalah laki-laki. Tapi jika perempuan, seperti yang ada di pondok kita, yaitu pada sholat asar, imamnya adalah perempuan, maka makmumnya juga adalah perempuan, maka posisinya adalah bukan imam itu berada sendiri di depan makmum, tapi berada di tengah-tengah, hanya saja agak maju ke depan. Nah, ini posisi imam bagi wanita, seperti pada gambar ya. Dan untuk selanjutnya, karena tadi sebelumnya Ibu sudah jelaskan posisi A, B, C, D, ini adalah contoh posisi imam sholat berjamaah. Kalau posisi A tadi sudah jelaskan, jika seorang imam memiliki makmum satu orang laki-laki, maka posisinya adalah di sebelah kanan imam, agak mundur sedikit. Untuk posisi B, yaitu ketika imam memiliki makmum laki-laki dan makmum perempuan, maka posisinya makmum laki-lakinya berada di sebelah kanan imam agak mundur sedikit, dan posisi wanitanya atau makmum wanitanya adalah di belakang imam. Ya, di belakang imam dan di belakang makmum laki-laki. Untuk posisi C, jika imam memiliki makmum lebih dari satu orang, maka posisi makmum laki-lakinya adalah berada di belakang imam, sama seperti hukum asalnya di awal. Dan untuk gambar D, yaitu ketika seorang imam memiliki makmum perempuan, maka posisi makmum adalah maka posisi makmum wanitanya adalah berada di belakang imam. Nah, untuk gambar E, jika seorang imam memiliki makmum yaitu laki-laki dan makmum perempuan, maka posisinya adalah di belakang imam adalah makmum laki-laki dan di belakangnya lagi adalah makmum perempuan. Dan pada gambar F, jika seorang imam memiliki makmum laki-laki lebih dari satu orang dan memiliki makmum perempuan lebih dari satu orang, maka gambarnya adalah, maka posisi sholat jamaahnya adalah seperti yang di gambar F, yaitu setelah imam, di belakang imam ada makmum laki-laki dan di belakang makmum laki-laki ada makmum perempuan. Ya, dan untuk gambar F ini mohon maaf tidak terlihat mukanya, tapi kita pahami di sini bahwa jika seorang imam perempuan memiliki makmum perempuan juga satu orang, maka posisinya adalah sama seperti gambar A, yaitu berada di samping kanan imam, sejajar agak mundur sedikit, ya, hampir sejajar agak mundur sedikit. Dan untuk gambar H yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya, bahwa jika seorang imam wanita mengimami jamaah yang wajib perempuan, maka posisinya adalah bukan di bukan di depan jamaah makmum, tapi berada di tengah-tengah agak maju ke depan, seperti itu. Ya, ini adalah posisi imam sholat berjamaah yang dalam beberapa kondisi posisi imam dan makmum adalah berbeda. Ya, bisa dipahami ya. Oke, ini adalah jika makmum terdiri dari, misalnya nih ada kasus, jika makmum terdiri dari ada makmum laki-laki, ada anak kecil, ada jamaah perempuan. Gimana posisi sholat jamaahnya? Yaitu di belakang, di samping imam sebelah kanan itu ada makmum laki-laki tadi yang sudah balik. Nah, di samping makmum laki-laki baru anak kecil. Nah, gitu. Jadi makmum anak kecilnya bukan di belakang karena anak kecil ya. Kecuali kalau imamnya itu punya makmum 2 orang laki-laki, maka posisinya ada di belakang ya. Tapi karena ini anak kecil, jadi di sampingnya imam sebelah kanan itu makmum laki-laki tersebut yang sudah balik, dan di sampingnya lagi anak kecil, baru di belakangnya adalah makmum perempuan. Dan ada kasus lagi jika, mohon maaf nih, kalau seumpama imam itu mempunyai makmum terdiri dari laki-laki, anak kecil, waria, dan jamaah perempuan. Bagaimana posisi sholat jamaahnya? Yaitu imam ya di samping makmum laki-laki di sebelah kanan imam, ya, sama seperti posisi A tadi, anak kecil di sebelahnya. Nah, di sebelah kanannya lagi, bukan kirinya imam ya, tapi di sebelah kanan makmum laki-laki tersebut, dan waria di belakangnya makmum laki-laki tersebut. Nah, yang jamaah perempuan atau makmum perempuan adalah di belakang warianya lagi. Jadi bukan sama-sama atau sejajar antara waria dan wanita, tapi adalah di belakangnya lagi. Ya, itu posisi jika dalam kondisi tersebut. Oke. Ada 2 jenis makmum. Nah, ada makmum muafik dan ada makmum masbuk. Ya, kalau tadi kita belajar tentang posisi imam dan makmum, sekarang kita belajar jenis-jenis makmum. Makmum itu ada 2, ada makmum muafik, ada makmum masbuk. Ya. Apa itu makmum muafik?
makmum muwafiq yaitu makmum yang mengikuti gerakan imam sejak takbiratul ihram pada rakaat pertama. Nah, dia ikut tuh, imam mulai sholat, dia ikut dari awal. Nah, tapi ada beberapa keadaan yang membuat makmum ini tertinggal. Dan ada beberapa ketentuan untuk makmum muwafiq ini. Yang pertama, jika makmum tertinggal satu rukun gerakan, maka sholatnya tetap sah. Misalnya ketika imam sedang berdiri, ternyata imam ruku, dia masih berdiri, tertinggal, itu sholatnya masih sah dengan mengikuti. Yang kedua, jika makmum tertinggal dua rukun gerakan disebabkan kelalaian makmum, maka sholatnya tidak sah. Contohnya ketika kita sholat, misalnya banyak santri ya, yang ketika sholat subuh, gitu, imam sedang sujud, rakaat pertama sholat subuh, ternyata imam sudah berdiri lagi rakaat kedua, tertinggal. Nah, tertidur. Nah, itu karena kelalaian makmum. Maka sholatnya adalah tidak sah dan harus mengulangi lagi dari pertama sholatnya. Yang ketiga, jika tertinggal dua rukun gerakan, ya bukan karena kelalaian makmum, tapi karena terlalu cepatnya imam dalam gerakan dan bacaan, maka sholat makmum tetap sah. Misalnya dia sholat ternyata imamnya itu terlalu cepat, terlalu terburu-buru, tergesa-gesa, sampai dia tertinggal. Nah, itu tetap sah. Karena disebabkan bukan karena kelalaian si makmum. Yang ketiga, jika makmum tertinggal 3 rukun gerakan, maka tetap sah sholatnya. Tetapi ketika imam selesai, maka harus menambah rakaatnya. Ya, jadi ini untuk yang di atasnya, bukan karena kelalaian makmum. Kalau tertinggalnya karena kelalaian makmum, maka sholatnya tidak sah. Tapi karena faktor imamnya cepat gerakannya atau bacaannya lebih cepat dan dia ternyata sampai tertinggal rukun bacaannya, maka jika itu lebih dari tertinggal 3 rukun gerakan, maka harus menambah rakaatnya. Selanjutnya, apa sih makmum masbuk? Makmum masbuk yaitu makmum yang tidak mengikuti imam dari rakaat pertama. Misalnya imam sudah selesai rakaat pertama, dia sedang berdiri rakaat kedua, terus datang. Nah, Muhammad misalnya. Muhammad datang ikut sholat, itu namanya makmum masbuk. Ada ketentuan untuk makmum masbuk. Yang pertama, jika makmum tertinggal satu rukun gerakan tanpa tergesa-gesa dan tenang, maka sholatnya tetap sah. Contohnya ketika imam ruku nih, ruku Allahu Akbar, nah kita baru datang. Kita sempat baca Al-Fatihah, ya, kita sempat baca Al-Fatihah, tidak terburu-buru, maka sholatnya tetap sah. Tapi jika kita terburu-buru, maka sholatnya tidak sah, jadi tenang saja. Yang kedua, jika makmum tidak bisa mendengar rukuknya imam, maka tidak hitung mendapatkan satu rakaat dan harus menambah rakaat setelah salam. Nah, ketika mengejar rukuknya imam itu, ternyata imam itu udah keburu ruku. Ya, ketika mengejar itu ternyata imam terburu ruku, maka hitungannya adalah menambah rakaatnya ketika setelah salam. Selanjutnya, jika imam sudah melakukan sujud, maka makmum setelah takbiratul ihram bisa langsung sujud. Jadi ketika misalnya ketika mau ikut jamaah, ternyata imamnya sudah terlanjur sujud gitu. Sudah sujud, maka kita takbiratul ihram Allahu Akbar langsung sujud. Nah, tapi tidak terhitung rakaatnya. Jadi kita harus menambah rakaatnya di akhir seperti itu. Dan yang keempat, jika sholat yang dilakukan terdapat doa kunutnya, maka makmum masbuk ikut bersama imam, ikut baca kunut dan kembali kunut di akhir sholatnya. Ya, ini khusus untuk sholat subuh. Paham ya? Selanjutnya ada pertanyaan sebelum kita selesai. Kalau kita sudah selesai dalam materi ini, tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke tugas kelompok. Ya, tugas kelompok kalian adalah mempraktekkan. Jadi ada kelompok yang mempraktekkan tentang makmum muwafiq. Ya, kelompok A bisa praktek bagaimana makmum muwafiq itu. Yang kedua, kelompok kedua bisa dengan praktek makmum masbuk. Ya, yang ketiga bisa praktek jamaah, ya, sholat jamaah dengan berbagai keadaan yang tadi sudah Ibu sebutkan. Paham semuanya? Setelah ini kita mulai prakteknya. Oke, kita tutup dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.